kita akan membuka Excel, lalu kita buka sheet akun baru. Di sheet ini bisa kita lihat saya telah membuat format kode. Kita ketik secara manual dan nama akun, jenis saldo awal debit, saldo awal kredit, dan cek balance. Pada debit dan pada kredit, pertama-tama kita tulis secara manual kode akun dari akun pertama, yaitu aset hingga kode akun 53000 dengan jenis akun beban lainnya. Lalu setelah itu kita buat shift baru dengan nama jenis. Pada jenis ini kita ketik secara manual jenis akun dari aset kas, bank hingga ke beban atau biaya lainnya, dan posisi pada laporan saldo normal dengan secara manual. Lalu setelah itu kita buat name box dari aset hingga ke beban atau biaya lainnya dengan nama jenis, bisa kita lihat ini. Lalu pada posisi pada laporan kita blok, lalu buat 6 name box dan saldo normal lalu kita kembali pada sheet akun. Pada sheet akun ini kita buat data validasi, yaitu dari jenis akun ini tadi. Jenis ini buat NIM data validasi. Pada jenis ini setelah tervalidasi datanya, kita bisa memilih aset itu termasuk pada jenis apa aset. Lalu kas itu termasuk aset, bank, hingga seterusnya pada beban atau biaya lainnya. Lalu saldo awal debit dan saldo awal kredit, pada kasus kita tidak diketahui maka kita kosongkan saja. Ini biasanya kita isi secara manual, kita ketik lalu cek balance. Kita gunakan rumus, dimana rumus sum ini dari E7 hingga E34. Gunakan juga yang sama dengan saldo awal kredit. Berikutnya kita masuk kolom yaitu KB, lalu KB2. Pada KB1 ini kita masukkan rumus sama dengan if or D7 sama dengan, jika kosong D7 sama dengan dimana rumus ini berfungsi untuk menyentuhkan kode akun. Bisa kita lihat pada layar ya, kode dan nama akunnya sudah otomatis tergabung. Lalu pada KB2 kita masukkan rumus sama dengan, jika H7 sama dengan 0, maka jawabannya adalah 0 atau 1. Lalu pada KB3 kita masukkan rumus if jika 18 lebih kecil dari 0, dimana indeks H itu kita absolutkan jadi 0. Lalu setelah itu kita enter, maka muncullah ini, yaitu format 100 aset. Lalu kita copy rumus ini lalu paste hingga ke akhir, yaitu ke beban lainnya. Lalu kita blok KB4. Lalu setelah kita blok KB4, kita buat name boxnya yaitu akun list. Nah, lalu kita masuk ke pembuatan kode bantu ataupun KB. Kita buat sheet baru dan buat nama sheetnya KB. Pada hari ini kita buat format daftar customer atau piutang dan daftar supplier atau hutang, dimana kita buat format kode keterangan jenis, saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Pada kode ini kita ketik otomatis ya, karena pada kasus terdiri dari 2 customer, maka kita buat C001 dan C002.
Keterangannya customer 1 dan customer 2, dan jenisnya adalah kita bisa memilih pada kita buat name box, di mana name box ini terdiri dari utang dan piutang, dan kita bisa memilihnya di mana daftar customer ini kan piutang. Kita pilih piutang. Lalu di kasus tidak ada saldo awal tetapi ada piutang yang bertambah senilai 45 juta, dan hutang ini dilunasi, dan terjadilah pengurangan 5 juta di mana saldonya sama dengan 0, dan lalu pada penambahan terjadi penambahan piutang yaitu 45 juta dan tidak ada pelunasan pada periode ini. Dan saldo akhirnya yaitu kita bisa menggunakan rumus if B7 sama dengan jika kosong dan rumusnya itu ditambah F7 dikurangi 7 maka diperolehlah 45 juta. Lalu kita buat juga dengan format yaitu sama pada supplier, ada S0, 01 dan 5000 karena terdiri dari 2 utang, di mana pada utang pertama itu 31 juta kita ketik secara manual dan utang kedua itu 50 juta dan terjadi pengurangan atau pembayaran utang oleh supplier 31 juta, di mana adapun saldo akhirnya itu yaitu 50 juta dengan menggunakan rumus yang setara. Kita tinggal copy lalu kita paste. Kita menggunakan ini. Total pada keterangan itu ada 2 customer, itu diperoleh dari kita menggunakan kontak C6. Kita blok dari C6 ini, pindah ke C12 dan kita ketikkan customer agar bisa seperti ini. Kan ada 2, lalu ada 2 customer, kita copy lalu kita paste ke sini dan kita ubah. Tadi kan customer kita ubah menjadi supplier, maka ada 2 supplier, dan pada saldo awal kita gunakan formula sum, yaitu sum kita blok dari 6 hingga ke 12, lalu kita copy paste ke penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Sama juga pada supplier ataupun pada utang. Selanjutnya kita masuk pada kolom jurnal. Pada kolom jurnal ini kita buat format tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi, KB akun debit, akun kredit, dan jumlah kita ketik, di mana ini adalah jurnal transaksi per Maret 2023. Kita lihat dari kasus, pada menu, pada aset, pada sheet KB kita buat KB, lalu adapun rumusnya yaitu kita bisa lihat ini. Formula yang pertama digunakan adalah formula OR yang digunakan untuk melakukan pengecekan pada kolom D6 apakah berisi piutang atau utang. Jika salah satunya terpenuhi, maka lanjutkan dengan pengecekan menggunakan formula N yang mewajibkan semua logika yang dibuat harus benar atau sesuai. Jika hasilnya benar, maka data kolom, kode, dan keterangan digabung menjadi satu menggunakan tanda, dan jika error, maka kolom C6 dikosongkan. Lihat ini, dan error akan dikosongkan. Kita copy lalu paste hingga sampai ke akhir ini. Selanjutnya buat kolom KB2 dan kolom bantu KB3 dan KB4. Pada kolom KB2 ini masukkan jika C6 sama dengan kosong, maka menghasilkan jawaban 0 atau kosong. Nah, kita copy lalu kita paste hingga sampai ke akhir. Lalu pada KB3 ini kita memasukkan rumus. Ini di mana
Jika kolom K6 lebih besar dari 0, maka yang dimunculkan adalah memberikan nomor urut untuk angka 1 yang muncul dari kolom K6 tersebut. Dan jika salah satu K6 lebih kecil atau sama dengan 0, maka dimunculkan angka 0. Enter, lalu kita paste, lalu copy hingga ke akhir sini. Lalu kita masukkan ke KB4. KB4 ini kita diberikan formula ini, yaitu mengambil data formula indeks pada kolom, jika formula error maka kolom M6 dikosongkan. Enter, lalu kita paste dan kita copy hingga ke akhir sini. Kita blok KB4 ini, lalu kita masukkan inboxnya akun list. Enter. Baiklah, selanjutnya karena KB atau dibantu telah selesai, kita masuk pada jurnal. Pada jurnal ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus mengikuti formatnya. Kita ketik manual formatnya. Saya sudah mengetiknya, lalu pada F5 sampai F24 kita masukkan data validasi, pilih list dan masukkan akun underscore list, maka muncullah seperti ini. Lalu copy dan paste hingga ke akhir ini. Akun debit begitu juga dengan akun kredit, sama seperti yang tadi. Kita tinggal copy saja ini, lalu kita paste hingga sampai ke akhir sini. Lalu rumus pada F25 kita buat ini, subtotal lalu enter. Begitu juga dengan kita copy saja rumus yang di debit ini, pindahkan ke kredit, maka akan muncul 16 transaksi. Lalu pada H25 ini ataupun jumlah, kita memakai rumus subtotal dari H5 hingga ke H24. Enter. Lalu tanggal digunakan untuk menginput data tanggal terjadinya transaksi atau tanggal jurnal dibuat, dan ini kita ketik saja sesuai tanggal pada kasus. Dan nomor bukti ini kita digunakan untuk menginput data bunyi transaksi, dan sifatnya ini tidak wajib diisi, namun berfungsi pada saat ingin melakukan pelacakan. Transaksi menggunakan referensi bunyi transaksi yang menjadi dasar inputannya. Kita menggunakan JU001, semuanya kita gunakan JK001. Lalu pada keterangan transaksi ini kita ketik manual sesuai dengan transaksi yang ada. Lalu pada KB ini disesuaikan dengan KB akun debit, akun kredit sesuai dengan transaksi. Dimana pada kolom pada KB ini, dimana pada tanggal 3 itu pembelian barang secara kredit itu kita buat supplier 001 ini. Dari data validasi kita bisa memilih apakah dia supplier, customer, lalu kita sesuaikan transaksi akun debit dan pada akun kredit hingga muncullah jumlah 512 juta. Lalu kita buat kode bantu 1 dengan rumus berikut ini, dimana jika pada kolom L5 atau data pada nomor bukti tidak ada atau sama dengan kosong, maka kolom J5 dikosongkan juga. Dan apabila kolom C5 berisi data atau diberikan nomor bukti, maka kolom J5 diberikan nomor urut sesuai dengan nomor bukti masing-masing, dimana C5 ini kita absolut, atau agar formula yang kita fotokopi, yang kita copy semua C5 menjadi memiliki tanda absolut, tidak bergeser. Lalu kita blok kolom J dan kita buat
JUKB1 pada name box enter. Lalu pada KB2 kita masukkan rumus berikut ini. Lalu masuk jika F5 sama dengan BB akun, G5 sama dengan BB akun, maka menghasilkan 1 atau 0. Pada kolom tanggal kita blok, lalu kita buat JU tanggal, dan pada kolom C kita buat JU nomor, pada kolom D kita buat JU keterangan di temboknya. Pada kolom E kita buat JU KB, dan pada kolom F kita buat JU debit atau JUDB. Pada kolom G kita buat JUKR, JUKB, dan pada kolom H kita buat jumlah, atau kita lanjut pada KB3 dengan rumus ini dengan formula berikut ini. Jika K5 lebih kecil atau sama dengan 0, maka kolom L5 dikosongkan. Sedangkan jika lebih besar 0, maka yang disisihkan pada kolom L5 adalah memberikan nomor urut angka 1 yang ada pada kolom KB2 dengan menggunakan formula kontin. Lalu kita buat kolom K menjadi JUKB2 dan kolom L ini menjadi JUKB3. Lalu pada KB4 ini rumusnya. Kita ketikkan formula logika yang digunakan yang pertama itu adalah fungsi OR, di mana melakukan pengecekan pada kolom jurnal bagian akun debit dan akun kredit apakah salah satu dari akun tersebut memiliki jenis akun sebagai akun piutang atau akun utang. Jika benar salah satunya telah melakukan syarat tersebut, maka tambahkan syarat lagi yang harus benar untuk bisa menampilkan hal yang lalu pada KB 5 kita masukkan rumus berikut ini. Atau jika 6 lebih besar atau lebih kecil sama dengan 0, maka M6 itu akan diisi kosong. Enter berikut ini. Lalu kita buat name boxnya JUKB5 dan pada KB6 kita buat dengan berikut ini. If error dengan menggunakan formula if error, if or index akad jenis match F5 KKB 0 sama dengan akun hutang. Indeks akad jenis match F5 KKB 0 sama dengan akun piutang E 5 jika kosong. Enter, lalu kita buat name box-nya di KB6. Dan pada KB7 sama juga, kita tinggal copy saja. Rumus ini kita pindahkan ke KB7, tetapi kita tinggal edit. Di sini ada ke jenis, kita copy lalu kita paste, lalu kita buat namanya JUKB7. Lalu kita masuk berikutnya yaitu buku besar. Di mana buku besar ini kita buat formulanya dulu. Pengusaha dagang Andika, buku besar Maret 2023, kita buat ketik manual. Format berikut akun tipe, akun saldo awal, saldo akhir, tanggal nomor, bukti keterangan debit, kredit, dan saldo. Pertama-tama, setelah membuat format tabel pada C4 atau akun pada C4 ini kita perlu menambahkan validasi data agar pengguna bisa memilih akun dari daftar yang sudah tersedia. Caranya kita buat sheet jurnal, lalu baris yang sudah menggunakan palu dasar untuk akun ini,
Lalu salin bagian tersebut kembali ke sheet buku besar. Lalu kembali ke buku besar. Sheet jurnal ini kita masuk pada jurnal ini, lalu kita copy salah satu ini, akun ini atau akun debit juga bisa. Lalu kita pindahkan ke sini, maka terbentuklah data validasi yang akan bebas. Kita pilih bebas. Lalu untuk menampilkan tipe akun berdasarkan akun yang dipilih, kita gunakan rumus C5 ini. Rumus ini berfungsi untuk mencari tipe akun debit atau kredit dari daftar referensi akun yang sudah ada. Jika akun yang dimaksud ditemukan, maka jenisnya akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka hasilnya akan kosong. Enter. Lalu untuk membuat saldo awal, kita menggunakan rumus berikut ini. Rumus ini akan membandingkan nilai debit dan nilai kredit berdasarkan jenis saldo normal akun tersebut. Jika akun bertipe debit, maka saldo awal diambil dari selisih antara total debit dan total kredit. Sebaliknya, jika bertipe kredit, maka saldo awal diambil dari selisih total kredit dikurangi total debit. Enter. Sebelum melanjutkan, beri nama sales C4 dengan define Lalu untuk akun yang diperlukan untuk referensi dalam rumus-rumus selanjutnya. Setelah itu di kolom saldo akhir gunakan rumus berikut ini. Kita bisa lihat rumusnya yang berfungsi untuk menghitung saldo akhir dengan menjumlahkan saldo awal dan selisih antara total debit dan total kredit yang tercatat di tabel transaksi buku besar. Lalu kita pindah ke sheet jurnal, tambahkan kolom. Kita sudah membuat KB3-nya. Lalu kita isi, kita kembali lagi ke buku besar. Kepotong-potong. Kita isi kolom tanggal ini menggunakan rumus berikut ini. Formula ini mengambil data tanggal dari saat jurnal berdasarkan urutan nomor yang sudah dibuat tadi. Untuk kolom nomor bukti, kita hanya perlu mengganti tanggal menjadi jauh nomor dan cukup kita ganti dengan jauh keterangan seperti ini. Pada ini juga kita ganti di JU keterangan. Lalu untuk debit, ini rumus ini mengisi kolom debit hanya jika akun yang muncul memang berada di sisi debit dan sama dengan akun yang dipilih. Jika tidak sesuai, maka hasilnya akan 0. Dan untuk kolom kredit, saldonya itu tetap sama, rumusnya itu sama, hanya saja kita ganti JU tadi, JU debit kita ganti menjadi JU kredit ini. Lalu kita enter. Lalu untuk menghitung saldo ini kita menggunakan rumus berikut ini. Rumus-rumus ini pertama akan mengecek apakah baris transaksi kosong. Jika tidak kosong, maka saldo akan dihitung berdasarkan tipe akun. Jika tipe akun adalah debit, maka saldo dihitung dari saldo awal ditambah total debit dikurangi total kredit. Jika tipe akun adalah kredit, maka sebaliknya saldo awal ditambah total kredit dikurangi total debit. Maka kita bisa tadi sudah ada akunnya, kita bisa cek kasus usaha, maka sudah muncul secara otomatis dan saldo akhirnya juga sudah muncul. Misalnya kita ubah pada perlengkapan toko, muncul secara otomatis. Lalu kita masuk ke buku pembantu, kita buat formatnya, di mana buku pembantu ini digunakan untuk memantau secara rinci transaksi dan saldo piutang atau hutang berdasarkan kode masing-masing kode bantu. Dengan buku ini kita bisa melihat saldo awal, mutasi dan saldo akhir
tiap pihak secara terpisah, sehingga memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi dan keuangan secara akurat. Yang pertama adalah kita buat tabel utama di sheet. Buku pembantu dengan kolom kode bantu dan jenis, lalu saldo awal dan saldo akhir. Berikut juga dengan ini tanggal, nomor, bukti, keterangan debit, kredit, dan saldo. Pada kolom kode bantu, kita aktifkan data validasi dengan memilih list dan pada kode bantu ini kita memilih masuk pada data fondasi dan menulis, lalu tampilan BP kode melalui nama ini akan digunakan pada rumus-rumus selanjutnya. Lalu pada jenis kita masukkan rumus untuk menampilkan jenis atau piutang atau hak utang secara otomatis berdasarkan kode bantu yang dipilih. Pada sel saldo awal kita gunakan rumus berikut ini agar saldo awal terisi otomatis sesuai kode bantu. Dan saldo akhir kita gunakan rumus berikut ini dengan menggunakan komunikasi rumus if. Kita kembali, kita cek dulu, kita sudah buat tadi JOKB 5 dan JOKB 6 dan JOKB 7. Lalu kita kembali pada buku pembantu pada baris pertama transaksi di kolom ini. Misal di kolom tanggal kita buat jurnal ini, kita buat formula berikut ini. Dan di kolom nomor bukti masukkan formula kombinasi rumus error, index match, dan raw. Dan pada kolom keterangan kita masukkan rumus berikut ini, error index joka keterangan HI JOKB 5 0. Jika kosong maka kosong ini akan muncul secara otomatis. Lalu pada debit masukkan rumus berikut ini. Rumus ini hanya menampilkan jumlah debit jika jenis akun di jurnal adalah piutang atau hutang. Karena tujuan dari buku pembantu ini untuk mengidentifikasikan piutang dan hutang. Lalu pada akun kredit kita isi rumus yang tadi, rumus yang sama, tetapi tadi di sini kita pakai JDB, maka di kredit kita ubah jadi CUK. Untuk saldo menggunakan rumus berikut ini. Dan untuk saldo akhir misalnya G5 cukup perluas saja hingga baris terakhirnya. Maka muncullah formula atau rumus-rumus berikut ini. Misalnya jika kita pemilih customer 2 akan muncul di mana keterangannya penjualannya barang secara debit, secara kredit, dan adapun jumlah debitnya 45 juta dan saldonya 45 juta. Pada tanggal 10 bulan 3, lalu kita masuk pada bukti. Lalu kita beri nama. Saya sudah membuat nama si dengnya bukti usaha dengan Dika, bukti jurnal. Lalu buat nomor bukti, lalu tanggal transaksi, total DP, total kredit, dan buat juga ini sudah saya buat semuanya formatnya. Lalu pada ini nomor buktinya tadi kita sudah sepakat untuk membuat semua JU 001, jadi kita buat secara manual. Lalu pada tanggal transaksi kita masukkan rumus ini. Lalu pada total debit masukkan sum G10 dari ini hingga ke akhir, G25. Begitu juga pada total kredit. Lalu pada menu
Pada keterangan ini kita masukkan rumus berikut ini. Dan pada kode bantu masukkan rumus dengan kombinasi error, index match, dan menggunakan CUKB dan CUKB1. Dan pada akun debit kita masukkan rumus berikut ini. Lalu di copy dan di paste hingga sampai akhir nanti. Lalu pada akun kredit sama juga pada akun, tapi tetap kita tinggal mengubah DBD. JU debitnya menjadi JUK. Lalu pada jumlah ini masukkan rumus if error, indeks JU jumlah. Fungsinya sama seperti sebelumnya, hanya saja mengambil dari data array atau jumlah dari jurnal sesuai baris untuk memunculkan nilai jumlah, lalu copy dan paste hingga ke bawah. Lalu kita bisa melihat bahwa secara otomatis semuanya telah ada buktinya. Selanjutnya kita masuk neraca lajur. Saat baru saya sudah membuat neraca lajur, lalu kita buat format tabel saat ini yaitu neraca kita isi nama akun, saldo awal pergerakan, saldo akhir, laba rugi, dan neraca. Pada kolom kode kita kembali bisa melihat di sini. Dari sinilah itu muncul hingga muncul di pada kolom kode. Lalu ini pada sheet akun kita sudah membuat pada kolom B. Ini angka kode, ini angka nama tadi kita sudah buat. Lalu masukkan pada nama akun kita, masukkan formula berikut ini yang berfungsi untuk mencari nama akun berdasarkan kode akun. Di rank AKK kode, lalu diambil dari akun nama jika tidak ditemukan hasilnya kosong, lalu copy dan paste hingga ke bawah. Pada saldo awal masukkan rumus ini untuk mencari lalu awal sisi debit dan kredit dari akun berdasarkan kode 6, lalu mengambil data dari daftar akun debit. Mendaftar saldo awal pada kredit dari sheet jurnal sesuai baris. Jika tak temukan maka hasilnya kosong, lalu copy dan paste formula sama seperti debit. Dan kredit kita hanya mengubah KAK, KRK. Pada debit kita masuk JDP, dan pada kredit kita masukkan JUKR. Dan pada saldo akhir kita masukkan rumus berikut ini. Lalu kita copy dan akan kita copy ke kredit dan akan mengubah debitnya tadi menjadi kredit. Lalu pada laba rugi kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Kita hanya mengubah ini jauhnya posnya, dan pada kredit tadi kita ubah menjadi laba rugi, sama juga menjadi pada akun kredit ini. Lalu masuk neraca. Pada neraca ini kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Kita hanya mengubah ini menjadi neraca, tapi maka akan muncul secara otomatis rumus berikut ini. Lalu pada baris ketiga 4, pada saldo awal kita buat rumusnya, kita blok dari atas hingga ke bawah, lalu copy hingga ke neraca. Lalu pada saldo akhir ini kita buat rumus, jika K35 lebih besar atau sama dengan 0 maka akan menghasilkan laba,
ataupun sebaliknya atau menghasilkan rugi. Pada K35 ini kita kurangi, ya 3, 4 dikurang jika 3, dan pada balance kita buat rumus if jika 3, 6 sama dengan balance menghasilkan balance, dan jika tidak akan menghasilkan not balance. Dan pada I36 kita masukkan rumus, yaitu 34 ditambah 35 pada ini, dan untuk ini kita copy dari 37 juta ini, copy ke sini 37 juta 550, lalu kita buat rumus N34 tambah N35 maka diperoleh ini, maka muncullah laba 37.550. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita buat formatnya, kode nama akun saldo, dan nada pendapatan, dan biaya atas pendapatan laba kotor, lalu beban atau biaya kita masukkan, kodenya sama dengan dari neraca jalur, nomor kodenya lalu akan otomatis muncul berikut ini. Jika masuk rumus berikut ini, lalu saldonya masukkan rumus berikut, dengan rumus ini akan muncul otomatis seperti berikut ini. Kita tinggal copy saja dari sini, dan total atas pendapatan. Pendapatan ini kita menggunakan sum, dari sum ini D8 hingga D10. Lalu biaya atas pendapatan kita lihat pada neraca lajur, lalu kita pindahkan ke sini dan pada nama akunnya kita buat if error index akun nama dengan D13, dan akunnya jika kosong maka akan off. Dan masuk ke rumus ini, rumusnya tinggal kita copy saja rumus yang saldo. Pada pendapatan tadi kita copy pada biaya atas pendapatan, lalu copy pada laba kotor, dan copy beban atau biaya, lalu biaya lain kita copy saja. Dan untuk kodenya sama seperti tadi, kita tinggal melihat neraca jalur dan total pendapatan ini. Dan pada laba kotor kita jumlahkan dari total pendapatan dengan total biaya atas pendapatan, lalu laba operasional atau biaya kita menggunakan rumus sum D18 D22, dan pada laba operasional kita tinggal tambahkan D16 atau laba kotor kita kurang D23, yaitu laba beban. Total beban atau biaya lainnya itu tidak ada atau 0, maka laba bersihnya di D24 atau tambah D27 atau total di pendapatan dan biayanya, maka diperolehlah 301.550, sama seperti laba yang ada pada lajur ini. Selanjutnya kita masuk laporan perubahan modal. Kita buatkan akun format berikut ini, lalu modal awal periode itu ada juta. Kita lihat ini pada neraca lajur ini 150.000, lalu laba bersih tadi kan ada 37, ini 5 tinggal buat ke sini, lalu tidak ada pribadi, dan modal akhirnya itu 150 juta ditambah 37.550,
dikurangi dengan 0 karena sisi 0 maka diperoleh 180.550. Selanjutnya kita masuk ke neraca atau posisi keuangan, di mana pada posisi keuangan ini kita membuat format usaha dagang di neraca untuk bulan yang berakhir Maret 2023, di mana kita buat kode, nama akun, saldo awal, periode berjalan, dan saldo akhir, dan kita kelompokkan ada aset. Pada aset ini tidak seperti yang tadi itu kita buat sama dengan neraca, belajar masukkan kode ini dan rumus aset berikut ini. Fungsinya untuk mengetahui ataupun dari akan nama sesuai dengan kode ini. Kita copy saja, tinggal paste hingga sampai ke bawah, di mana kita masukkan saldo awalnya itu. Berikut ini untuk mengetahui saldo awal dari akun-akun yang telah kita buat yang tadi itu, dan untuk periode berjalan. Kita copy rumus yang tadi, lalu kita tinggal tambahkan ini indeks, gimana ini untuk mengetahui jumlah dari periode berjalan tersebut, dan untuk saldo akhir kita tinggal menggunakan rumus if error D9 ditambah S9, lalu pada total aset lancar menggunakan sum, kita blok dari E9 hingga ke E15, lalu copy pada saldo akhir berikut ini. Lalu pada saat tetap sama seperti tadi, kita kelompokkan dia dari kode, dan kita mau lihat di neraca lajur dan masukkan akunnya itu. Kita masukkan rumus berikut ini untuk mengetahui dari kode tersebut akun apa yang muncul. Lalu pada saldo awalnya masukkan rumus seperti yang ini. Pada saldo awal yang di atas itu kita tinggal sampai ini. Itu juga dengan periode berjalan, maka total aset tetapnya yaitu E18 ditambah E2 sampai dengan E21 muncul 15 juta. Begitu juga dengan saldo akhirnya. Lalu adapun total asetnya itu yaitu total aset lancar ditambah total aset tetap yaitu 249.550. Dan untuk kewajiban ada total kewajiban 62 juta, periode berjalan dan saldo akhirnya 62 juta. Dan untuk rumus atau formulanya sama seperti yang tadi, kita tinggal copy saja. Lalu untuk modal, dimana tadi laporan perubahan modal itu adalah 187 juta, maka di sini juga 187 juta. Dan untuk total kewajiban dan bayar kita tambahkan E32 ditambah E3, maka 249.550.000, maka akan menghasilkan, kita akan buat rumus ini. Jika E39 sama dengan E39 akan menghasilkan terus juga dengan ini dan ini. Setelah selesai penjelasan, saya